yang ini pembangunan jalan ini itu dari pemborong dianggarkan diberikan oleh pemborong dihibahkan ke sekolah atau memang enggak, separuh itu ada dari komite Pak. namanya komite Hibah komite. Oh, hibah komite. Beneran komite kita kan yang punya ketua RW sini ya. Tidak ada hibah dari komite untuk jalan depan dan dipasang itu sekalian oleh pemborong. Nah, ini kan sebelum ada pembangunan nih, sebelum ada pembangunan biasanya kan ada komunikasi nih dengan pihak pemborong ya, dengan pihak pelaksana yang sekarang nih, itu maksudnya. Karena sekarang Ya, dia pertanggungjawabannya tuh bagaimana tuh kaitan dengan jalannya rusak tuh? Apakah mereka mau memperbaiki kembali, ya kan? Atau mau habis selesai langsung kabur gitu kan gitu ya. Nah, ini juga patut kita ini ya, karena kita juga ingin membantu pihak sekolah jangan sampai dirugikan gitu kan. Siapa tahu anak saya juga kesini nanti kan. Itu maksudnya Pak. jawabannya setelah beres itu diperbaiki. Ada perjanjiannya. Sebelum ini kan ada berkunjung dulu ya, Iya. soal ke sekolah. Kebetulan dengan ibu kepala juga, jadi kita ada obrolan di situ. Ya. ada oret-oretannya. Ada secara tertulisnya. Kalau oret-oretannya kurang tahu ya, takutnya ke ibu kepala langsung. Tapi enggak kan waktu dirapatkan apa cuman bicara Secara lisan. empat mata saja antara pelaksana dengan kepala sekolah. Jadi kebetulan ada berapa orang ya waktu itu yang pasangan pertama ya? 2 orang. Enggak dari pihak sekolahnya, cuman ibu kepala aja satu, nggak ada yang mendampingi. Ada dari tim satgas juga. Dari tim satgas, Ada, berarti kan jadi- tahu ada oret-oretan enggaknya. Kita hanya baru obrolan aja Pak. Berarti nggak Hanya tertuang bisa. dalam oret-oretan. Kurang tahu ya, takutnya menyusul gitu Pak. Hah? Dia takutnya oret-oretannya menyusul atau intinya intinya baru lisan, tapi kalau untuk pertanggungjawabannya pengembangnya sendiri siap. Bukan masalah siap nggak siap. Ini masalahnya bisa dibuktikan atau tidak. Ya. Ini kan harus tertuang kalau dalam suatu berita acara kesepakatan. Karena yang mau kita bicarakan sebetulnya banyak ya, dengan sekolah. Saya tadi tanya, ini air pakai dari mana? Dari sekolah. Dari sekolah. Itu dituangkan nggak dalam berita acara? Mau pakai ini berapa lama, berapa kubik dia pakai? Jelas dong. Listriknya dari mana? Sekolah juga. Kesepakatannya bagaimana? Jadi kita tuh jangan sampai nanti apa-apa dibebankan akhirnya terhadap sekolah. Kalau untuk persoalan itu, alhamdulillah sudah kita sampaikan ke Pak Kasih Satras yang dididik juga Pak. Oret-oretannya ada nggak maksud saya? Mungkin dengan pengembangnya langsung, kalau untuk listrik air dan lain-lain. Ini air sama listrik yang bayar itu dana bos, bukan punya dinas. Ini punya siswa, punya sekolah. Jadi harus jelas oret-oretannya. Adapun dinas itu hanya mendapatkan tembusan atau lampirannya atau mengetahui. Jadi yang harus melakukan komitmen adalah pihak pertamanya adalah si pelaksana sekarang, ya. Nah itu dengan pihak sekolah. Boleh diketahui oleh dinas. Ini harus dibicarakan semua, baik ini jalan, baik itu air, baik itu yang namanya apa, listrik. Kita jangan melihat sekarang ini. Pasca ini kalau misalkan terjadi defisit air dan terjadi misalkan kerusakan terhadap mesin, bagaimana kelanjutannya? Kita nggak bisa pegang omongan, harus ada oret-oretan harus tertuang. Karena kan mereka ada anggarannya nih. Ya. Jadi Dan anggarannya ini juga kan kita bukan untuk bangun jalan nanti dia. Dari mana dia buat bangun jalan? Anggaran 4.500.000 itu pure kalau kita lihat itu untuk pembangunan infrastruktur bangunan sekolah. Kalau dia kurangi untuk jalan, rugi dong. Berarti ada pengurangan terhadap nilai asetnya. anggarannya tersebut. Makanya kan Ini harus dibicarakan betul-betul. Kenapa? Karena pihak sekolah nanti ini adalah penerima manfaat.
nggak apa-apa bilang Pak Asep, kasih sarkasnya saya tahu, bilang yang kritisi ini Pak Uci, Marpausi dari AGT, ya, bilang aja ke Pak Tabrani itu sampaikan. Pak Tabrani udah nggak jadi ini Pak, sekarang PJ. Sekarang sampaikan juga ke PJ Gubernur, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau memang nanti ada kesini, kami dikritisi oleh LSM yang ada di lingkungan sini. Nah, kenapa? Ini harus jelas dulu duduknya. Nah, pihak sekolah pun harus bisa menjelaskan, karena ini kan terjadi komunikasi tadi. Tuh, Terus mereka harus bertanggung jawab gitu kan, karena di sini banyak fasilitas sekolah yang dipakai oleh mereka itu maksudnya. Karena ini kan hak ini juga murid ya kan, hak-hak mereka kan itu ya. Sehingga kalau misalnya mati lampu, terus misalnya jalannya hancur, terus misalnya juga kaitan dengan apa namanya, ini kan air gitu kan, kalau misalnya mati ya kan, airnya nanti kencing juga bau nanti kan itu. Nah, itu kan dampaknya ke sana. Dan mudah-mudahan lancar itu kan. Tetapi kalau kami dari kontrol sosial dari masyarakat juga, artinya untuk supaya pihak sekolah memanggil ke pihak pengusaha tersebut, minta pertanggungjawabannya, sejauh mana pertanggungjawabannya kan itu kan, ini terhadap apa yang fasilitas sekolah dipakai oleh mereka. Jadi jangan sampai, sehingga mohon maaf nih, kebanyakan ketika sudah selesai dia cowok aja kan itu. Kita khawatir ke sana, karena yang dirugikan siapa? Ya kita sebagai yang ada di sini gitu kan. Misalnya jalan hancur, terus misalnya beban misalnya listrik juga besar, ya kan. Terus apa namanya, banyak hal-hal yang dipakai oleh mereka lah kan itu, yang sampai sehingga merugikan terhadap pihak sekolah gitu maksudnya. Itu maksudnya Neng ya. Bisa nggak untuk memanggil pihak perusahaan duduk bareng lagi gitu, minta secara tertulis, jangan sampai lisan gitu kan, kesanggupan mereka. Kalau mau lebih jelasnya ke sekretnya boleh. Kita udah ke sana ya Bu ya, tapi tidak ada orang. Iya. Iya. Samping. Makanya saya bilang tadi, jadi ini kan harus duduk dua belah pihak. Ya bagus sih disaksikan oleh komite. Ya. Karena mereka juga perwakilan dari masyarakat. Komite. Kita ingin membantu sekolah loh. Ini supaya tidak menjadi beban di kemudian hari untuk sekolah. Yang harusnya sekolah menggunakan dana bos bisa untuk fasilitas yang lain, akhirnya benerin jalan. Nah, akhirnya benerin mesin, kalau mesinnya misalkan ada. Mending kalau gitu, kalau misalnya mengut ke siswa untuk memperbaiki jalan, ya kan? Khawatir. Ya jangan lah kan, kalau kita nggak boleh kan gitu. Ya artinya kita jangan sampai ke arah sana gitu kan. Yang mudah-mudahan mereka bertanggung jawab kan itu. Nah, Berarti intinya kita sebagai pihak sekolah ya, atas ada masukan dan sarannya, terima kasih. Adapun pertemuan antara pihak pengembang, sekolah, dan komite, berarti harus ada jadwal ya intinya Pak. Iya. Terutama sih pengembang dengan komite ya. iya. Mengingat Komite dan pihak juga sekolah, kan Pak. dari pihak wartawan ya Pak ya, Pak Ance ya. Jadi Iya. paling nanti minta jadwal dulu ke Pak Ance sama pihak ini ya. Bilang aja ada Pak Tisno dengan Pak Uci, Pence, ya. Dan Kawan pihak saya juga. pihak pengembang juga ibaratnya udah standby tiap minggu tiap hari. Justru ini saya kritisi Ya, kan makanya. ya bisa-bisa nih Pak, Bu. Ini pelaksana ditulis di situ, pelaksana berarti yang melaksanakan. Berarti harus, kalau kegiatan setiap hari harus ada pelaksana setiap hari. Ya ada lagi pengawas. Kalau Pengawas. Bapak sebagai apa di sini sekolah? Saya di UBIN. Hah? UBIN, Ubin ya, hubungan industri. Kalau Ibu Di Sastra. Sapras. Oh, jadi mudah-mudahan ya terjalin dengan baik dengan pihak pemborong itu kan, pelaksana. Ya mereka bertanggung jawab gitu kan terhadap apa-apa yang dipakai oleh mereka gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa namanya? Fitra. Pak Fitra nih Ibu. Dimas. Oke Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.